Halo semuanya, perkenalkan kami Deta Almira, Laila Eka Pratiwi, dan Lisnawati, mahasiswa program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 10. Pada video kali ini, kami akan menyajikan informasi tentang dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Dislipidemia adalah keadaan kadar lemak jahat dalam darah meningkat akibat adanya gangguan metabolisme lemak. Komponen lemak dalam darah diantaranya adalah kolesterol dan trigliserida. Apa sih bedanya kolesterol dan trigliserida? Kolesterol adalah lemak yang digunakan untuk menyusun dinding sel tubuh serta bahan baku berbagai jenis hormon. Sedangkan trigliserida adalah bentuk cadangan lemak yang nantinya akan diubah menjadi energi. Namun, jika kolesterol dan trigliserida ini memiliki jumlah yang berlebihan di dalam tubuh, dampaknya adalah terjadi penyakit gangguan peredaran darah dan jantung. Orang yang mengonsumsi banyak kalori dan jarang berolahraga akan memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Bagaimana mengetahui jika kadar lemak yang meningkat adalah kolesterol atau justru trigliserida? Tidak ada gejala pasti yang muncul akibat kadar lemak darah yang tinggi. Biasanya, orang baru diketahui memiliki kadar lemak darah yang tinggi setelah melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Namun, ada beberapa gejala yang bisa membedakan tingginya kadar kolesterol atau trigliserida. Untuk kadar kolesterol yang tinggi, pasien dapat merasakan gejala kesemutan, rasa tidak nyaman pada tengkuk, adanya gumpalan lemak di kulit dan sekitar kelopak mata. Sedangkan untuk gejala yang mengindikasikan trigliserida yang tinggi, diantara lain demam, mual, nafsu makan turun, dan sesak napas. Kita juga tidak asing dengan istilah LDL dan HDL. Lalu, apa itu LDL dan HDL? LDL dan HDL merupakan campuran lemak dan protein yang berfungsi mengangkut kolesterol dan trigliserida dalam perjalanannya di dalam tubuh. LDL mengangkut lemak menuju pembuluh darah, sehingga disebut lemak jahat. Jika kadarnya terlalu tinggi, LDL akan menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak yang bernama aterosklerosis. Sedangkan HDL mengangkut kelebihan lemak di pembuluh darah menuju kembali ke hati, sehingga disebut lemak baik. Pemeriksaan darah di laboratorium biasanya menyajikan kadar kolesterol total, trigliserida, LDL, dan HDL. Lalu, berapakah kadar normal komponen lemak darah? Kadar kolesterol total yang normal adalah 150-199 mg per desiliter. Untuk kadar trigliserida yang normal adalah kurang dari 250 mg per desiliter. Untuk kadar LDL adalah kurang dari 130 mg per desiliter. Dan untuk HDL atau lemak baik adalah lebih dari 40 mg per desiliter. Pentingnya menjaga kadar lemak darah adalah untuk mencegah aterosklerosis, yaitu adanya tumpukan lemak yang menyumbat pembuluh darah. Selain itu, juga untuk mencegah obesitas dan menurunkan risiko hipertensi, penyakit jantung, serta stroke. Kondisi apa saja yang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lemak darah? Pertama adalah pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner, kemudian pasien diabetes mellitus, pasien aterosklerosis, pasien hipertensi, obesitas, dan penyakit autoimun, kemudian pria yang berusia lebih dari 40 tahun dan wanita yang berusia lebih dari 50 tahun atau setelah mengalami menopause. Kemudian juga orang sehat untuk mencegah penyakit dislipidemia. Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan kadar lemak total dalam gram pada beberapa jenis makanan per 100 gram. Untuk jenis daging, kandungan lemak yang paling tinggi adalah pada daging ayam, kemudian diikuti daging sapi, kemudian daging kambing. Untuk jenis olahan susu, kadar lemak tertinggi ada pada olahan mentega, kemudian keju, krim, susu sapi, dan yogurt. Untuk jenis telur, kandungan lemak yang terbesar adalah pada telur bebek,
diikuti telur puyuh, kemudian ayam ras, dan telur ayam kampung. Apa saja sih obat-obat yang dapat digunakan untuk mengontrol dislipidemia? Obat tersebut diantaranya golongan statin seperti simvastatin dan atorvastatin, golongan fibrat seperti fenofibrat dan gemfibrozil, golongan niacin, ezetimibe, kemudian kolesteramin, dan kolestipol. Bagaimana cara untuk dapat membantu penurunan lemak darah? Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengurangi konsumsi asam lemak jenuh seperti olahan daging dan susu, meningkatkan konsumsi serat seperti sayur dan buah, meningkatkan aktivitas fisik atau berolahraga, mengurangi kelebihan berat badan, menghindari merokok, banyak mengkonsumsi air putih, menjaga pola makan, rutin memeriksa kadar lemak darah secara berkala, dan meminum obat penurun lemak darah secara teratur jika diresepkan oleh dokter. Sekian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.